warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Saska dengan tema Ngobrolin Ramadan. Tentunya hostnya berbeda daripada sebelumnya. Ada saya Amaya dan juga partner saya. Yeni Kusuma. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada salah satu guru agama di SMK Negeri 1 Surakarta. Siapa Mbak Yuni? Ada Ibu Rizky. Halo Miss Rizky. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalian? Alhamdulillah sehat. Puasa aman? Aman, sejauh ini aman. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu rawan puasanya. Anda nggak ikut awal atau nggak ikut tengah atau nggak ikut akhir? Iya. Tinggal pilih mana nih? Gak ikut awal, Lebih baik tengah. akhir nih. Lebih baik tengah. Lebih baik tengah. Oke. Nah, di sini dan hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadan. Ada apa aja sih? Kita ada beberapa ilustrasi ya, Mbak. Iya. Yang pertama ada dia Gitu. ada teman, salah satu teman Iya. nggak yang nggak Yang sholat. nggak sholat tapi Padahal- dia puasa. Terus ada Ada lagi yang dia tuh nggak sengaja makan padahal belum waktunya berbuka. Terus ada yang berkata kotor saat bulan Ramadan. Padahal puasa. dia puasa. Oke. Terus kemudian langsung saja ke ilustrasi yang pertama. Oke, Kita Mbak Yuni. Ya? Ayo sholat, udah waktunya duhur nih. Duluan aja, aku masih malas. Oke lah. Oke. Nah, dari ilustrasi yang pertama tadi, Bu, ada salah satu teman yang Puasa tapi tuh dia nggak sholat. Gak sholat ya? ya, gimana itu Bu tanggapan Ibu Rizky tentang ilustrasi tersebut? Ya oke. Jadi untuk sholat puasa ya? Iya. Puasa Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat. Ya, sholat wajib ya terutama ya. Oke, jadi untuk puasanya itu tidak membatalkan, tetapi dia juga mendapatkan sesuatu yang apa ya? Dia untuk puasanya tidak membatalkan. Terus untuk sholatnya itu dia juga berdosa ya, Karena meninggalkan sholat itu karena tadi. meninggalkan sholat, apalagi sholatnya sholat wajib. Iya. Seperti itu. Jadi kalau untuk puasanya itu tidak membatalkan ya. Terus untuk sholatnya ini dia ya harus bertanggung jawab karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Seperti itu. Kalau semisal dia itu udah diingetin tapi dia ketiduran. Padahal udah ditegur juga. Iya, berkali-kali. Tapi dia malah asik tidur, Tidur, iya. melanjutkan mimpinya ya, Iya. merajut mimpi maksudnya. Oke, jadi untuk yang ditegur ya, Iya. kalau misal kita sudah menegur 1, 2, sampai 3 kali itu enggak apa-apa, itu hitung-hitung kita mencari pahala. Iya, karena udah menegur. Iya, karena ada negur. Jadi kita yang penting niatnya dulu. Kita sudah niat mengajak kebaikan. Ya, jadi dalam karyanya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Arba'in Nawawi itu disebutkan bahwasanya ada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu, segala perbuatan itu kalau dasarnya niatnya sudah baik, itu kita sudah mendapatkan pahala dari niatnya kita sendiri. Itu kalau misal perkara yang diingatkan, misal kita sudah menegur 1 sampai 3 kali itu dia tetap tidak mau, itu urusan dia. Jadi kita sudah mendapatkan pahala dari niatnya itu sendiri. Jadi ada juga ayat yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita sudah mengingatkan dengan baik, terutama ngomongnya itu pelan-pelan gitu ya. Jadi misal kita sudah mengingatkan dengan perlahan, dengan
ngomong yang pelan, itu kita sudah mendapatkan pahala. Perkara dia ndak mau, ya udah, itu terserah dia, ya urusan dia dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, jadi puasanya nggak batal. Nggak batal, tapi Tapi ia juga dosa karena meninggalkan sholat wajib. dan buat temennya yang udah ngajak, udah berniat baik buat ngajak, Ya. dapat pahala juga. Oke, mungkin lanjut. Lanjut buat ilustrasi yang kedua. Cikidel. Barusan kaki kaki 3. Loh, kamu nggak puasa? Kaki 3. Oh iya, puasa. Tapi udah terlanjur makan. Ya nggak usah dilanjutin. Nah, dari ilustrasi yang kedua itu tadi, Bu, ada orang yang nggak sengaja makan waktu puasa. Itu tanggapannya Bu Rizky gimana? Ada belum waktu, bukan. Kalau untuk konteksnya tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Jadi kalau misal dia awalnya tidak sengaja, terus dia ingat kalau dia puasa, itu tidak apa-apa. Ini biasanya yang rawan ya. Ini biasanya yang cewek-cewek nih biasanya. Iya, Kalau sudah baru selesai haid, ini biasanya langsung lupa gitu ya. Iya. Ya. Wah, misal pagi udah sahur nih. Kan kemarin belum puasa ya, Iya. karena ada halangan. Terus hari ini kok ujuk-ujuk puasa, wah panas-panas ki, enakin degan gitu ya misalnya. Nah itu kalau kita konteksnya lupa awalnya, itu ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu kalau kalian menghabiskan es degannya 1 plastik. Tuh. Padahal Tapi- udah ingat. Ya padahal udah ingat, tapi dia masih melanjutkan, masih asik makan kelapanya. Itu yang ndak boleh yang itu. Tuh seperti itu. Oke, lanjut ke yang ketiga ya. Bu. Ini dia ilustrasinya. Mari kita Mari kita tonton. Lagi puasa, nggak boleh ngomong kotor. Ya boleh dong. Nah, buat yang ilustrasi ketiga ini ada yang berkata kotor saat bulan Ramadan dan dia juga puasa. Gimana? berkata kotor ya. Iya. Ini biasanya ya orang-orang temperamental ya biasanya. Sedang marah-marah. Senggol setik, wah. Langsung. Kemudian datang keluarga pun mau Datang keluar semua. Nanti tolong diedit ya ini. Edit. Nggak ada kok, ini aman. Nggak ada kata-kata kotor ya di sini ya. Dan ada. Iman puasanya. Ya. Jadi puasa itu nggak cuma menahan lapar dan haus aja. Kita juga harus berpuasa pandangan, puasa mata juga, terus puasa lisan kita juga harus dipuasakan juga. Jadi nggak mengingat tentang Makan dan menahan lapar dan haus aja ya. Jadi kalau untuk puasanya tadi itu jelas tidak membatalkan ya, karena itu bukan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan seperti itu. Jadi untuk berkata kotor ini tadi, terutama misuh-misuh gitu ya, Iya. Jawanya ya, Kalau saya ya, besok-besok. ya. Itu sangat-sangat mengurangi pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Sayang banget kan. Sayang sekali. Jadi uang kita sudah diberi bulan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu termasuk manusia umatnya Nabi Muhammad SAW yang istimewa. Tuh, kata Nabi Muhammad itu bulan Ramadan itu syahrul umati. apa itu? Apa itu? Syahrul umati itu artinya itu bulannya umatku. Seperti itu. Jadi Yang umat Islam ya. iya. Jadi betapa kita istimewanya sekali gitu loh, diberi bulan selama 30 hari. Itu udah banyak banget loh 30 hari. Jadi kok enggak kita lakukan, kok enggak kita manfaatkan maksimal. Jadi kita juga harus bersyukur gitu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sudah diberi keistimewaan, tapi kok tidak memanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi kita juga harus menjadi
umatnya Nabi Muhammad yang berkualitas gitu. Jadi kalau misal ada yang musuh-musuh itu berarti dia tidak memanfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Oke, tadi kan ada kata memaksimalkan ya Bria. Itu bisa apa aja buat memaksimalkan kualitas kita di bulan Ramadan ini? Oke, jadi untuk memaksimalkan kualitas kita di bulan suci Ramadan ini bisa dengan tadarus baca Al-Quran. Karena satu ayatnya, satu hurufnya aja kita sudah mendapatkan pahala, ya kan? Iya, mendapatkan ganjaran. Jadi kalau di bulan Ramadan ini juga ada yang mengatakan juga semuanya yang kita lakukan kebaikan ya terutama Iya. itu akan dilipat gandakan seperti itu. Jadi kalau kita mengaji, membaca Al-Quran itu satu hurufnya saja sudah mendapatkan ganjaran, apalagi kalau kita membacanya misal 10 ayat. Iya. Nah kita kalau mau membedah satu-satu hurufnya itu sudah banyak banget gitu. Jadi kita harus bersyukur. Ada beratus-ratus pahala. Ya, berlipat-lipat, bahkan ribuan pahala itu. Kalau kita mau ngocai satu-satu, Iya. gitu. Oke. Itu tadi ilustrasi yang terakhir. Dan Oke, yang kedua ya, tadi baru pertama ya tadarus membaca Al-Quran. Terus yang kedua bisa jadi kita memaksimalkan kualitas kita di bulan suci Ramadan ini tadi bisa berupa sedekah. Jadi sedekah itu nggak melulu tentang harta ya, nggak melulu tentang harta maupun uang. Jadi sedekah itu bisa jadi kalau biasanya kalau sore itu pada cari takjil ya. Iya, kan biasanya ada yang bagi-bagi di pinggir jalan. Ya itu juga menjadi salah satu untuk hal-hal yang memaksimalkan kita di bulan suci Ramadan ini. Bisa bersedekahnya berupa memberi makanan dan minuman takjil, itu juga sudah berpahala bagi kita sendiri. senyum juga. Ya, senyum juga berpahala, membuat orang tersenyum ya, itu dia, itu juga berpahala. Selain itu, selain yang dua tadi, apa masih ada lagi, Bi? Sebenarnya hal-hal kebaikan di bulan Ramadan ini itu juga banyak ya. Itu tadi, terus kalian menyiapkan sahur, Itu juga masuk pahala. ya itu juga masuk pahala. Terus menyiapkan buka, itu juga berpahala. Apalagi kalau misal membantu ibu masak di dapur, biasanya kalian bantu nggak di dapur? Ya. Bantu Isa apa yang masak? Apa nggak bisa masak? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Jadi kalian juga ikut masak ya? Ikut. Walaupun dikit. Walaupun nguyahi tapi nguyahi kakean. Iya. Wah kasinan iki. Biasanya nek wong Jawa nek kasinan itu njaluk rapi gitu. Iya. Gitu ya. Oke, itu juga bisa menjadikan kita sesuatu hal yang berpahala juga. Berarti hal-hal kecil yang kita lakuin di bulan Ramadan ini bisa membuat pahala. Jadi ada contoh juga hal-hal kecil juga kalau kalian lewat di jalanan, terus misal ada kayak pecahan kaca, Iya. itu kalau kalian singkirkan kalian juga mendapatkan pahala. Karena ya itu hal kecil tapi itu sangat luar biasa gitu. Kan itu manfaatnya bagi orang lain biar nggak kena mobilnya nggak kena ban mobilnya orang lain atau ban motornya orang lain kan seperti itu. Jadi kalian menyingkirkan hal-hal yang mudarat itu juga berpahala juga. Oke, mungkin Itu tadi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jadi dari obrolan kita kali ini kita yang bisa kita dapatkan adalah dari ilustrasi yang pertama dulu nih, yang puasa tapi Nggak nggak sholat. Itu puasanya nggak batal ya teman-teman, tapi ya rugi karena meninggalkan sholat wajib terutama. Nah. Dan untuk yang ilustrasi kedua, kalau sadar tuh jangan dilanjutkan.
Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau udah sadar jangan diletakkan makanya. Iya. Jangan sampai kekenyangan. Iya. Kalau buat yang ketiga, itu juga Kata kotor. puasanya juga nggak batal, tapi Pahalanya. pahalanya berkurang baik. Kan sayang banget kan ya teman-teman. Jadi harus jaga lisan, jaga mata, jaga telinga juga. Nah, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan. Benar ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Obrolan kita hari ini. Ada pantun nggak? Ada nih. Kita baca bareng-bareng ya. Oke. Dari kamu dulu. Setitik tinta jadi noda, Setitik salah jadi dosa. bulan penuh berkah telah tiba. Tingkatkan takwa kepada yang kuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.